Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ar-Rahman ingin mewawancarai Bapak Muhammad Rijal SAG mengenai tata cara penyembelihan hewan secara tradisional, syarat-syarat penyembelihan hewan secara tradisional, dan ketentuan penyembelihan hewan. Oke, mari kita masuk aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu syarat-syarat penyembelihan hewan. Bagaimana Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari sore ini bisa kita berdiskusi dengan kelompok Ar-Rahman yang berkaitan dengan beberapa syarat yang berhubungan dengan penyembelihan hewan. Di antara syarat-syarat penyembelihan hewan yaitu yang pertama, seorang penyembelih hewan harus beragama Islam, di mana pengertiannya bahwa bagi orang yang kafir, orang ingkar tidak bisa melaksanakan penyembelihan hewan karena bukan orang mukmin. Dan bagi orang berislam itu adalah kewajiban yang pertama yang bisa disyaratkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan. Yang kedua, penyembelih hewan harus orang yang berakal dan sudah balik. Artinya orang yang gila tidak mungkin melaksanakan penyembelihan hewan. Yang ketiga yaitu melaksanakan dengan sadar. Artinya penyembelih hewan itu harus orang yang sadar, orang yang sengaja untuk melakukan penyembelih. Yang keempat, bagi penyembelih harus melantunkan atau membaca basmalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Itu di antara beberapa syarat yang berkaitan dengan penyembelihan hewan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu ketentuan menyembelih hewan. Apa saja boleh kami ketahui? Ya, yang berkaitan dengan ketentuan penyembelihan hewan pada umumnya ada dua. Yang pertama, penyembelihan hewan itu harus dipastikan dulu berkaitan dengan urat lehernya, urat pernapasannya, urat saluran pernapasan. Yang kedua, ada beberapa hal, 3 hal yang juga dikemukakan berkaitan dengan penentuan penyembelihan hewan. Yang pertama berkaitan dengan kepastian apakah urat lehernya, urat pernapasan sudah terpotong dengan baik. Yang kedua, saluran pernapasannya, saluran makanannya sudah berusaha dengan baik. Yang ketiga, yang berkaitan dengan proses penyembelihannya telah dilaksanakan dengan secara sebaik-baiknya. Tuh. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga. Bagaimana tata cara penyembelihan hewan secara tradisional? Ya, berkaitan dengan tata cara penyembelihan hewan secara tradisional, alhamdulillah sama juga penyembelihan hewan secara mekanik. Tapi pada umumnya pembelian hewan secara tradisional diawali dengan pertama menyiapkan lubang untuk membuang kotoran atau membuang darah setelah penyembelihan. Yang kedua, hendaklah hewan itu dipegang kuat-kuat atau diikat kaki dan tangannya untuk menghindari terjadinya gagalnya proses penyembelihan. Yang ketiga, ketika melakukan penyembelihan, syaratnya harus berkaitan dengan barang atau pisau yang digunakan harus memenuhi ketajaman yang sudah dipastikan. Yang berikut yaitu penyembelih harus memastikan membaca kalimat-kalimat thayyibah termasuk bismillahirrahmanirrahim dan salawat kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah gambaran besar, garis besar tentang tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih kepada Bapak Muhammad Rijal SAG telah mendampingi sesi wawancara kami hari ini. Sekian hasil wawancara. Kesimpulannya. Sekian hasil wawancara kami dengan Bapak Muhammad Rijal SAG. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.